Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa ini? Assalamualaikum. Saat ini kita sedang mengambil. Dari mana tadi Pak? Utusan dari Kokam, Kalimantan Timur. Siap. Kokam itu komando Kalimantan Timur. Siap. Komando. Cuaca mendung. Cuaca mendung. Setelah kita keluar dari semak-semak belukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia, semangat pagi dunia, semangat pagi buat kita semua. Saudaraku, sahabat Lawang Buyung, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jalin persahabatan. Desa Sawijaya adalah salah satu desa pemekaran dari desa induk, yaitu desa Pait, di mana saat ini teman-teman tim pemetaan desa yang dibentuk oleh kepala desa atau pemerintahan desa Sawijaya. Dibentuknya tim pemetaan desa untuk mengukur dan memetakan desanya, dikarenakan di Kecamatan Longikis ini ada beberapa desa yang bersengketa dengan desa di sebelahnya. Maka dari itu pemerintah membuat tim untuk menentukan tapal batas yang nantinya akan kita ajukan untuk dimusyawarahkan dengan desa-desa di sebelahnya, termasuk desa induk yakni desa Pait. Tim pemetaan desa Sawijaya membutuhkan waktu kurang lebih 6 hari untuk mengukur atau memetakan keluasan wilayah desa Sawijaya. Dan tim ini terdiri dari beberapa unsur, baik dari pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Sekedar untuk diketahui sahabat Lawang Buyung, bahwasanya Sawijaya berpenduduk kurang lebih 2.438 jiwa. Itu berdasarkan data kependudukan desa, di mana terdiri dari laki-laki 1.276 jiwa dan perempuan 1.163 jiwa. Assalamualaikum. Saat ini kita sedang mengambil titik awal koordinat perbatasan Batuan dengan sawit PTP bersama saudara kita Pak Rasman dengan Bapak Lauri. Halo Pak. Ya, halo. Bagaimana perjalanannya Pak? Cukup melelahkan ini, tapi karena tugas tanggung jawab, jadi
kenyamanan nanti, biar anak-anak kita ke depan tidak terlanjur di masalah batas ya dapat Iya. ya jalani lah. Iya. Walaupun rintangan banyak. Mantap. Ini adalah patok batas lahan pangan dengan Sukrojaya dengan Sawijaya ditemukan. Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa ini? Pak Midin. Pak Midin. Ya. Bagaimana tanggapan Anda dengan patok batas yang kita temukan antara lahan pangan Sawijaya dan plasma Sukrojaya ini, Pak? Kalau patoknya pas, tapi masalah penanaman sawit antara Sawijaya dan Pait 3 ini, Pak, Iya, iya. yang lewat ke Saudaraku sahabat Lawang Buyung, penetapan batas desa tentunya sangatlah penting karena seringkali terjadi adanya ketidakjelasan batas desa, misalnya tidak adanya skala, tidak adanya proyeksi, peta, serta sistem koordinat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yuridis. Kemudian tidak adanya data umum geodetik, garis batas, tidak tercantumnya data pembuat dan tahun pembuatan, serta dari segi kepantasan sebuah garis batas juga tidak kalah penting tentunya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa. Tujuan dari Permendagri tersebut kalau tidak salah adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa, memberikan kejelasan serta kepastian hukum terhadap batas wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Selain itu, ketidakjelasan batas desa tentunya akan berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan desa. Karena kita tim sudah melakukan pemetaan, nah setelah itu tahapannya seperti apa? Terima kasih dari pihak tim pemetaan yang mana sudah dilakukan pemetaan dan mudah-mudahan itu menjadikan dasar pemetaan paling terakhir dan nantinya adalah supaya betul jelas desa Sawijaya ini batasannya ini sekian derajatnya itu juga insya Allah akan kita berikan ke pihak-pihak berkaitan yaitu mudah-mudahan itu memberikan dasar dan merupakan peta indikatif kita. Jadi kemarin masih ada beberapa meter yang antara titik koordinat itu ke titik koordinat, jadi belum kita bisa kalkulasi. Sawijaya ini merupakan salah satu desa pecahan dari desa itu, yaitu Desa Pait. Sawijaya ini merupakan wilayah trans dan tentunya untuk kemajuan desa Sawijaya ke depan perlu kita melakukan pemetaan batas wilayah, karena kalau mengikuti dari yang awal dari tahun generasi dahulu, setelah kita terapkan pada kenyataan zaman sekarang, kayaknya ini memang perlu adanya penguasaan untuk desa kita pada desa itu, khususnya desa Pait, nanti untuk bisa lega, legowo, dengan demikian untuk kemajuan desa bersama. Jadi bukan hanya desa itu saja yang maju, sehingga desa-desa pecahan dari desa itu ikut bersama-sama maju. Saudaraku sahabat Lawang Buyung, kita berada di kantor desa menemui salah satu tim pemetaan kapal batas desa Sawijaya, yaitu selamat siang Pak Bedi. Selamat siang. Baik, tahapan-tahapan selanjutnya dalam pemetaan ini Pak. Terima kasih. Menurut informasi yang sudah kita ketahui bersama bahwa proses pemetaan desa Sawijaya melalui tracking GPS sudah kita lakukan dan sampai selesai. Tinggal proses pengolahan data melalui perangkat komputer yang sudah di tracking tersebut. Jadi kita menunggu bersama untuk informasi selanjutnya.
aksi pemetaan kita sangat ditunggu masyarakat Desa Sawijaya, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa batas desa yang sampai saat ini belum ada kejelasan, dan ini menjadi harapan masyarakat supaya desa bisa menyelesaikannya. Saya cerita kronologis dasar masalah tata batas Desa Sawijaya dengan Desa Pait. Mungkin saya juga pernah diceritakan bercerita dari orang tua sebagai saksi yang sudah almarhum pada awal kepemerintahan almarhum Pak Sahmudin, dan terbagi menjadi 3 RT, yaitu almarhum Pak Saudo, almarhum Pak Sibi, almarhum Nyaman Mulyadi, termasuk orang tua saya sendiri. Pada zaman itu desa ini memang tergabung menjadi satu, yaitu dari Atang Pait, Pait Jaya, Sawit Jaya. Untuk batas ke daerah Longgelang, perbatasannya itu Dalai Balo. Nah, setelah ada perubahan pengembangan desa, nah jadi batas itu disepakati dan dimusyawarahkan oleh 3 tokoh tadi, termasuk RT-nya Saudo, Sibi, Nyaman Mulyadi, dan disepakati oleh Pak Sahmudin almarhum. Batas itu memang ditentukan alam, yaitu Sungai Tilong. Sungai Tilong batas ke arah Pait, yaitu Sungai Tilong, Pait 3 itu Tingkeng. Nah, di situ sejarah awalnya. Namun kesepakatan oleh Pak Sahmudin. Namun sedikit ada permasalahan karena dulu tidak secara tertulis, hanya musyawarah dan lisan. Nah, di situ makanya dari Sawijaya dulu untuk masalah dusun itu terbagi menjadi 2, yaitu dusun Tingkeng dan dusun Tilong, karena perbatasannya Sungai Tilong. Namun untuk sekarang ini karena ada sedikit problem dengan tata batas, mungkin dari Pait mengakunya sampai sini, Sawijaya mengaku seperti sampai sini. Nah, jadi kita alangkah baiknya ambil tengah-tengahnya saja, tidak juga Sawijaya mengambil ke Sungai Tilong. Nah, permintaan dari Sawijaya juga jangan juga dari Simpang atau Pait mengambil tanpa ada musyawarah dengan Desa Sawijaya. Karena yang kita pegang dasar untuk masalah tata batas, yaitu dasar awal, dasar kesepakatan tokoh-tokoh terdahulu. Nah, seandainya almarhum dari orang tua saya masih hidup sampai sekarang, dia pasti akan ngotot kalau batas itu memang Desa Sungai Tilong. Karena itu sudah kesepakatan tokoh-tokoh, termasuk Kades yang lama almarhum Pak Sahmudin. Nah, jadi saya sebagai pribadi dari generasi ataupun yang lain, kita memang mengikuti aturan atau kesepakatan yang lama. Namun kita juga perlu mengambil jalan tengah agar tidak ada permasalahan. Ya seperti mungkin sekarang ada gapura dekat pasar baru yang ada sekarang, mungkin kita bisa ngambil tengah seperti gapura ke sininya untuk Sawijaya, ke arah gapura ke pasar lama Pait mungkin bisa Simpang. Jadi kita tidak perlu mengambil argumen yang luar biasa ataupun ngotot yang bagaimana, kita ambil tengahnya bagaimana baiknya. Ada di bawah nanti. Bolong Pak Sel.